Halo, netizen tersayang. Selamat pagi, siang, sore, dan malam subuh. Atau apakah ini sesuai dengan kalian menonton video dari Ambu saat ini? Nah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan apa yang akan Ambu sampaikan saat ini mudah-mudahan bermanfaat nih ya untuk para ibu-ibu ataupun orang tua muda ataupun orang tua yang sudah lama tapi kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak ataupun memberikan pendidikan secara langsung buat anak. Nah, apakah sih temanya ataupun yang akan Ambu share saat ini? Kita bahas selengkapnya. Nah, Neti, untuk saat ini Ambu mau memberikan suatu hal yang mungkin agak susah sebagai kita orang tua untuk menghadapi zaman sekarang dengan memiliki anak itu dengan rasa was-was yang amat sangat. Entah itu kita memiliki anak laki-laki atau perempuan, pasti halnya sama. Berdebar jantung itu menghadapi dengan kemajuan zaman seperti ini. Nah, dan yang akan kita bahas adalah edukasi seks buat anak. Mungkin pada zaman dahulu kala zaman-zamannya Ambu sih ya, ataupun para netiku pernah ada kalimat tabu saru gitu ya untuk membicarakan masalah seks untuk anak. Tapi untuk zaman sekarang anak-anak kita itu ya seiring dengan zaman jadi lebih kritis pola berpikirnya, tidak hanya dengan kata tidak boleh. Jadi kalaupun tidak boleh itu harus dengan penjelasannya kenapa sih nggak bolehnya. Nah, ini yang sulit selalu kita hadapi dan bukan saya saja sih ya sebetulnya. Mungkin ibu-ibu semua juga mengalami hal yang sama untuk menjawab pertanyaan anak. Nah, jadi sebelum kita dipertanyakan oleh anak, alangkah baiknya tidak ada salahnya kita mengedukasi anak-anak kita itu tersendiri, ya. Misalkan salah satunya yaitu dengan kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Karena di sekolah-sekolah juga anak-anak sekarang kelas 4 SD saja sudah mulai mempelajari apa itu menstruasi, apa itu mimpi basah, sudah dijelaskan sebetulnya. Jadi memang seiring dengan zaman memang harus sudah dijelaskan karena dari kelas 4 sampai ke sana itu udah mulai memiliki perasaan yang lain mungkin dengan lawan jenis. Mereka belum memahami apa itu perasaan cinta, tapi mungkin hanya sekedar suka saja yang mereka tahu gitu kan. Nah, jadi kita harus mendasarinya mulai dari sedini mungkin. Kadang anak juga ada yang bertanya gitu kan, walaupun usianya belum mencapai, misalkan anak-anak kelas 3, kelas 2, pasti ada yang bertanya. Kita suka bingung jawabnya, betul tidak? Iya, pasti bingung gitu kan, gimana menjelaskannya. Kalau untuk sekarang, ya itu, jawab saja sesuai dengan usia anak, dengan pengertiannya yang lebih terperinci disesuaikan dengan usianya begitu loh. Yaitu mungkin anak-anak dari usia yang kecil ini bisa dijelaskan dengan perkenalkan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya. Di sekolah sudah dijelaskan, mungkin sudah disosialisasikan di mana-mana bahwasanya bagian dada, bagian di wajah, kemudian di belakang ya, terus kemudian area inti di depan juga itu tidak boleh disentuh oleh orang lain dan diberikan pengertian bahwa itu adalah organ vital bagi setiap manusia ya. Kenalkan itu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus kemudian pasti bertanya kenapa sih? Ya iya harus, apalagi jangan disentuh oleh lain jenis. Jadi yang kedua, ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin. Nah, ya. Jadi, perkenalkan, kamu tuh nak, sayang, kamu perempuan. Organ vital kamu, intim kamu bentukannya seperti itu kan, tahu ya nak ya? Gitu kan. Nah, itu. Dan organ intim laki-laki, kamu pasti tahu lah ya, lihat adik kamu, saudara kamu, sepupu kamu, mungkin pernah lihat. Nah, kan bentukannya berbeda. Jadi, kalian itu jenis yang berbeda, tidak boleh sentuhan gitu kan. Sentuhannya seperti apa? Yang namanya sentuhan itu kan pasti kan kena ya gitu kan. Ini kan anak kan belum mengerti sentuhan seperti apa dan prosesnya seperti apa. Jadi jangan sampai bersentuhan, jangan sampai kena. Nah kan pasti kepikir anak tuh kan, oh iya ya berarti yang punya aku sama yang punya laki-laki nggak boleh kena.
Nah, ya, jadi kan kalau nggak boleh kena kan tetap menghindar nih ya. Kalau kena yang sebenarnya kalau orang tua udah tahu kenanya seperti apa prosesnya. Tapi kalau anak-anak jangan kena aja gitu kan ya. Muncul orang Sunda mah ulah Pak Anto. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, kita tanamkan budaya malu sama anak sedini mungkin. Seperti apa? Misalkan kita untuk mencegah anak mandi di luar. Kadang anak-anak sekarang masih ada yang mandi di luar hujan-hujanan seperti itu ya. Jadi kan bisa dilihat tuh bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh dilihat. Ya walaupun anak-anak, karena zaman sekarang udah zamannya yang lain-lain lagi, takutnya di area kita tidak tahu, entah saudara ataupun tetangga atau siapapun juga ada yang lewat entah apa, mungkin ada ketertarikan kelainan jiwa atau kaum pedofil ya. Banyak sekali ya sekarang yang beredar. Kita menghindari itu, jadi usahakan tanamkan budaya malu pada anak. Jangan mandi bareng dengan berlainan jenis, walaupun itu saudara sendiri, gitu kan. Jangan mandi bareng atau di baju di luar. Jadi sesuai dengan tempatnya sendiri. Jadi mengenalkan rasa malu. Nah, jadi jangan ya malu ya nak ya, gitu. Nanti kan kelihatan, itu kan tidak boleh dilihat sama orang lain, kan sudah jelas seperti itu. Jangankan sama orang lain. Kalau anak sudah menginjak pertumbuhan itu, sama orang tua sendiri seharusnya memang yang berlainan jenis tidak diperbolehkan seharusnya ya. Tapi itu kembali lagi kepada kebijakan ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian yang keempat adalah membatasi aktivitas menonton. Nih, menonton. Menonton anak-anak itu sekarang kadang tontonan itu diperuntukkan untuk anak-anak tapi isinya atau kontennya itu untuk orang-orang dewasa. Di sekolahan ada pacaran atau seperti apa. Nah, itu sepertinya mengajarkan anak-anak kita secara tidak langsung untuk mengikuti jejak itu. Kalau pakaian pasti sekarang sudah mulai diikuti ya. Kemudian yang kelima, selain tadi membatasi aktivitas menonton pada anak, ya mungkin ya harus didampingi tadi juga untuk menonton itu. Selain didampingi menonton anak tuh sesuai dengan usianya, yaitu dengan menjauhkan gadget dari anak-anak. Jadi kalaupun kita mau memberikan gadget, ya tentunya diberikanlah aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan usianya, karena aplikasi sekarang sudah banyak ya diperuntukkan untuk anak-anak. Kemudian juga dari usia kita terapkan ya. Jadi anak kita tidak bisa melihat konten-konten yang tidak seharusnya, begitu loh. Kemudian yang keenam, tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua. Jadi selalu berbicara, nak, kalau ada apa-apa jangan takut, bilang ke mama ya nak ya, bilang ke ayah ya, gitu kan, atau ke papa. Jadi takutnya ada hal-hal yang sudah terjadi, misalkan amit-amit nih ya, ada pelecehan bagi anak kita, jadi anak itu tidak mau berbicara ke orang tuanya. Makanya dari sedini mungkin, dari sekecil mungkin kita memberikan memberikan rasa percaya anak kepada orang tua itu untuk bercerita apapun juga. Jadi saat anak kita pulang sekolah juga, anak-anak kadang suka mau bercerita masalah di kelasnya bersama temannya atau apa, kita harus dengarkan. Nah, kita harus dengarkan, kita harus menanggapi gitu kan. Karena apa? Nanti semakin bertambah usia, ceritanya akan berubah juga. Kalau sudah ceritanya berubah, otomatis kalau nanti anak kita sudah beranjak remaja dan dewasa, dia akan mau bercerita kepada kita. Jadi kita sebagai orang tua, sahabat pula juga. Jadi tidak bercerita ke orang lain, ke kita intinya sebagai orang tua. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah membicarakan seks kepada anak dengan mengajak diskusi sederhana saja, diskusi sederhana. Karena mau tidak mau anak itu dengan kelas 4 juga kan, saya tadi sudah bilang ya, udah mengenal istilah menstruasi ataupun juga tumbuhnya payudara atau mimpi basah seperti itu. Anak saya juga sudah menanyakan seperti itu. Mimpi basah itu apa sih sebetulnya? Mimpi basah itu bahwasanya udah mau dewasa. Kita saat tidur bermimpi, entah mimpi apapun juga, waktu bangun tidur di alat vitalnya sudah basah, keluar cairan tapi bukan pipis. Nah, seperti itu dijelaskan. Oh, begitu ya. Jadi ada hal-hal yang mereka mengerti gitu kan, dengan hanya bahasa lugas yang sederhana saja gitu kan. Terus kemudian kalau menstruasi itu apa sih kalau menstruasi itu? Ya, nanti di perempuan itu akan ada masanya. Kalau kamu sudah mau akhir balik, perubahan tubuh seluruhnya,
yaitu perubahan hormon dan kamu akan menstruasi setiap bulannya, ya keluarnya dari alat vital kamu sendiri begitu ya, yaitu berupa darah. Dan kemudian juga kalau tumbuh payudara itu apa ya, sama, itu membarengi sebelum daripada menstruasi biasanya ditumbuhkan dulu payudara akan membesar, berarti kamu itu sudah balik. Makanya jangan sampai ketahuan kamu sampai mandi kelihatan orang lain atau ganti baju di tempat yang terbuka. Jadi seperti itu. Jadi semua berkesinambungan dengan tadi menumbuhkan rasa malu kepada anak itu. Jadi diskusikan aja hal-hal yang sederhana seperti itu, dengan mungkin dengan fondasi agama juga dijelaskan bahwa ada konsekuensinya ya, begitu kan, dengan mungkin berhubungan seks bebas akan menjadi penyakit atau apapun juga, memalukan keluarga bila terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan ya, kecelakaan itu ya, MBA seperti itu. Jadi anak tahu nanti, oh resikonya nanti aku akan seperti ini. Kalau usia masih muda mungkin aku akan jadi mendatangkan penyakit. Terus saat hamilnya akan beresiko, melahirkan mungkin bisa merenggut nyawa ibu dan anaknya kalau hamil di usia muda. Nah, hal-hal sederhana seperti itu tidak jadi masalah untuk diperbincangkan untuk anak. Kalau dulu tabu, hanya pamali aja kalau bilang pamali, jangan. Tapi kan untuk anak sekarang, Ambu selalu bilang mereka pengen tahu kenapa, dan kita harus menjelaskan. Walaupun sederhana, tapi mereka pasti mengerti gitu kan apa maksud dan tujuannya. Jadi PR besar sekali untuk kita orang tua menjelaskan atau mengedukasi seks buat anak-anak itu memang sulit. Tapi kalau mau kita laksanakan sebetulnya nggak sulit-sulit amat. Silahkan, mudah-mudahan tips-tips dari Ambu ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua menjelaskan kepada anak-anaknya ya, yang kesulitan menjelaskan apabila anaknya bertanya gitu kan. Ataupun misalkan dari para netiku tersayang di sini ada yang mau bertanya ataupun berkomentar ingin dijelaskan apa gitu yang kurang jelasnya, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung berbicara ya melalui komentar tersebut. Sok silahkan, Ambu selalu membuka kolom komentar untuk Anda para netiku tersayang. Tapi jangan lupa selalu like, komen, di subscribe, dan juga di share. Kemudian juga ditekan loncengnya biar notifikasi dari video-video terbaru dari Ambu bisa diterima oleh netiku tersayang. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. So see you next video.